sebelum kita di TikTok, Kak ya, sebelum kita di TikTok, diskusi seperti ini itu kita lakukan di APK Zoom. Di APK Zoom, Kak. Ya kan? Di mana orang-orang teman-teman oknum yang dari Kristen itu melakukan penghujatan yang luar biasa, Kak. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, bukan hanya penghujatan, tetapi memijak kitab suci Al-Quran. Terus yang ketiga, Kak ya. Enggak, saya mau turun dulu ya. Gimana, Kak? Gimana? Ini saya memberikan pemahaman aja biar Kak Olan paham. Itu kan. Tetapi di luar dari konteks itu, saya pribadi tidak ada rasa kebencian terhadap teman-teman Kristen. Sama seperti Resta. Resta ini walaupun dia Kristen, saya menganggap Resta ini adalah adik saya. Walaupun dia Kristen. Sama seperti ini, banyak bicara. Banyak bicara ini sering nongkrong di sini. Bahkan hampir tiap hari nongkrong di sini. Kita di sini ketawa-ketawa, happy-happy. Termasuk tadi, kita ketawa-ketawa. Dan tidak pernah menyenggol keyakinannya Resta. Tidak pernah. Resta, masuklah kau Islam. Kapan kau syahadat? Ayolah, janganlah kau ninggalkan Kristen. Karena Kristen itu seperti ini, agama ini, gini. Saya tidak pernah menyenggol seperti itu. Ya, Kak Olan ya. Jadi mudah-mudahan Kak Olan masih di bawah. Mudah-mudahan Kak Olan paham apa yang saya maksud. Jadi saya pribadi selalu mendoakan, ya selalu mendoakan bagaimana Kak Olan selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Semoga Kak Olan bisa berpikir. Nah, karena manusia itu bukan hanya dianugerahkan akal, otak, tetapi dianugerahkan akal pikiran. Kurang lebih seperti itu, Kak Olan ya. Gimana? Jangan panas. Saya orangnya slow. Gimana? Apakah Kak Olan tadi menghujat di sini? Nggak ada. Kak Olan nggak ada penghujatan di sini. Naik lagi, Kak Olan, naik lagi. Nah, jadi di sini ada banyak bicara dari Kristen juga, ada Resta dari Kristen juga. Tadi ada Bang Krislam juga di bawah Kristen juga dia. Cuman saya tahan karena Bang Krislam ini nggak tahu cerita, gitu, nggak tahu cerita. Kak Olan ini seperti apa orangnya, itu kan. Jadi ya alhamdulillah Kak Olan ada perkembangan, ada kemajuan, gitu. Dimana Kak Olan ini tidak melakukan penghujatan lagi, tidak ada apa, gitu kan. Tadi ada aku tengok Bang Suma di bawah, ini beliau ini, Gurunda ini. Iya, betul Gurunda. Nggak enak juga saya jawab, Bang. Tidak enak saya jawab Gurunda di bawah. Masya Allah. Tapi cobalah saya jambak ya teman-teman ya. Tunggu dulu. Bismillah. Gitu. Nah, alhamdulillah. Mana dia itu? Tunggu Bang Kris, sabar Bang Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Gurunda. Iya, Masya Allah. Tadi yang namanya Olan dinaikkan lagi dong. Ini Ria Amelia sudah. Iya, apa kok Zuma? Penghujat apa? Apa alasannya saudara mengatakan saya penghujat? Lah kan emang iya. Alasannya? Video-videomu sebelumnya. Alasannya apa? Ya alasan kalau mulutmu. Apa itu contoh hujatan saya? Kan banyak kau bilang kan? Apa? Coba kau tengok dulu. Jangan dulu berkata video-videomu sesuatu yang tidak ada. Bukan tidak ada buktinya loh. Lah, apa? Buktinya yang mana? Ada buktinya. Contoh. Apa yang enggak? Kau mudah Contoh. Kamu enggak sanggup kan? Kau paling gampang bilang orang makan babi, onten babi. Oh, itu belatung dalam tubuhnya. Nah, emang itu salah. Gitu kau ngomong. Emang orang Kristen enggak makan babi? Ya kenapa emangnya kau makan babi?
Ya, itu dia makanya aku tanya. Apa yang saya hujat? Kan Kristen memang makan babi. Ya kenapa kau hujat itu? Lah kok hujat? Kau itu Kristen tapi kok sama. Diam kau. Kau nggak jelas kau, diam kau. Bang Kris. Jelas kau. Itu bukan hujat, itu menyatakan kebenaran. Sebagaimana Yesus mengatakan Kristen itu anjing. Itu bukan hujat. Apa dalilnya kau bilang Kristen itu anjing? Matius 15 nomor 24. Ayo. Itu dalilnya. Yesus mengatakan bahwa di luar Yahudi adalah guguk. Jadi jangan Anda mengatakan saya menghujat. Menyatakan kebenaran harus tegas. Kan begitu. Sebagaimana Yesus tegas kepada serigala yang nyamar domba. Memang orang kalau mau diluruskan itu harus ditegasin. Sebagaimana kalau kita punya anak yang bandel, ya harus ditegasin supaya mereka bisa tidak bandel lagi gitu. Ya, jadi terus gimana itu dengan 72 bidadarimu itu? Kutanya kau. Yesus Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Gimana dong? Kami memang dijanjikan. Yesus menjanjikan Bani Israel 100 istri. Gak ada yang bisa sangkal itu. Itu dalil. Makanya Dek, dibutuhkan belajar. Belajar. Aku dari kecil aku belajar, tau kau. Ya sudah, benar gak Yesus menjanjikan 100 istri? Sudah Kak, kau terlihat bodoh tambah. Kau yang bodoh, kau setan, gak jelas kau. Bang Kris, tolong Bang Kris, tolong. Sia kau. Bahkan Yesus mengajarkan poligami di dunia. Bukan cuma di surga. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Tuh. Poligami Yesus ajarkan. Dalil loh. Saya tidak menghujat, dalil. Cuman jemaat-jemaat Kristen itu tidak pernah belajar Bible. Mereka hanya mendengarkan obat kuping dari pendeta. Mereka nggak pernah belajar Bible. Kami umat Islam belajar Bible. Kenapa Gak kami belajar Bible? semuanya orang Kristen seperti itu. Buktinya kamu salah satunya. Nggak Ya paham kau Bible. gimana kau? Apa benar hidupmu? Loh, kok jadi ngurusin hidup saya? Ya, Ini kita bilang aku. Lah, saya kan mengatakan jemaat gereja itu nggak belajar Bible. Mereka hanya disuapin sama pendeta demi perpuluhan. Apa yang kamu terima dari pendeta? Apa ilmu apa dari pendeta yang kamu dikasih? Nyembah Yesus. Itu ajaran Yesus rupanya? Bukan. Saya belajar Bible karena Kristen yang memulai. Kristen memicu. Kristen yang main api. Bibelnya Kristen itu dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai Al-Quran. Tuhannya umat Islam dijadikan sebagai mainan di dalamnya. Makanya kami hadir. Andai saja Kristen itu lurus-lurus aja, jangan menyinggung-nyinggung Islam. Untuk apa kami ngurusin kalian yang menyembah 3 Tuhan ini? Untuk apa? Nggak ada kewajiban kami untuk itu. Dari mana Tapi kami menyembah 3 Tuhan? Ku tanya kau dulu. Loh, 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Izin Gurunda, suaranya nggak ada Gurunda. Hilang suara tak? Iya. Jadi Kristen itu menuhankan 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Mati 1, cadangan 2. Bapak Roh Kudus adalah 1. Itulah jemaat Satu itu apa? tadi. Satu apa? Satu apa?
Kok Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Roh Kudus? Gimana ceritanya? Loh, 3 Tuhanmu. Kamu belum tahu Ya rupanya. itu dirangkup pada, tunggu dulu ya, 3 itu dirangkup jadi 1. Itulah dia Yesus tadi yang Nah, berupanya gitu. itu kenapa dirangkup menjadi 1? Untuk ikut-ikutan agama kami. Sebenarnya Tuhan kamu itu 3. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Roh Kudus. Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi. Bahkan kalau saudari lihat di Wahyu 5 nomor 6. Tuhan kamu itu ada 7. Baca. Baca Wahyu 5 nomor 7. Tuhanmu itu ada 7. Dan mulai hari ini kamu harus berpikir bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk halus. Dan nanti lagi kau bilang saya menghujat. Tuhanmu temul ahlus. Loh, Tuhan saya bukan roh. Tuhanmu roh. Yohanes 4 nomor 24. Dewa itu adalah roh. Pneuma hotheos. Dalam bahasa Yunani. Pneuma hotheos. Pneuma itu roh. Roh itu adalah dewa. Tapi diterjemahkan di Indonesia dirubah. Allah itu adalah roh. Padahal terjemahan yang benarnya adalah dewa itu adalah roh. Jadi kau itu penyembah roh. Roh itu apa rupanya? Makhluk kan? Makhluk fisik atau makhluk halus? Udahlah Zuma, kau tuh lama-lama bisa menyesatkan orang kau Zuma. Udah. Kok saya menyesatkan? Saya menguraikan kebenaran yang sudah diterima oleh adikmu. Kamu aja yang menutup diri. Di mana Yesus Menutup pernah? diri. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah roh? Tunjukkan dalilnya. Ada. Ada Yesus pernah menyembah roh. Mana dalilnya? Tak ada. Cuman di agamamu yang berasal dari barat ini yang aneh. Tapi memang kan sumbernya animisme, penyembah roh. Wahyu 5 nomor 6. Inilah 7 roh Tuhan yang diutus ke bumi. 7 roh Theos, 7 roh dewa. Sembahannya Kristen. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah yang kau tuhankan. Makanya Yesus mengusir Kristen. Kenapa? Karena Kristen menyembah kepada makhluk halus. Itu kalau aku sampaikan kalian marah. Kalian menganggap diri kalian itu benar. Tapi dalilnya mengatakan demikian. Salahku di mana? Dalilnya berbunyi seperti itu. Iya, tunggu. Salahmu itu di penghujatanmu itu. Itu salahnya kau. Hujatan saya di mana? Tunjukkan. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Kamu kaget. Karena memang selama ini kamu dicekoki doktrin dan dogma. Kamu itu menyembah Tuhan yang betul. Padahal dalil di dalam Bible. Kamu itu menyembah makhluk halus. Menyembah roh kamu itu. Roh itu Tuhan atau makhluk? Makhluk. Kamu itu penyembah makhluk. Ya ini lama-lama kalau ngomong sama anak ini bisa sesat loh, hati-hati loh. Ya. Kok bisa sesat? Yohanes 4 nomor 24. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Itu dalil di dalam Biblemu. Wahyu 5 nomor 6. Inilah 7 roh Theos. 7 roh Theos yang diutus ke bumi. Penulis kitab Wahyu ini melihat penampakan roh itu seperti apa? Bertanduk 7, bermata 7. Aku bilang lagi aku penghujat. Itu dalilmu. Makanya adikmu mu'alaf karena adikmu gunakan akal. Gak mau didoktrin. Adikmu sehat akalnya. Udahlah Zuma, banyak kali apa mau ngomongmu Zuma. Udah. Loh, saya minta bukti saya menghujat. Tunjukkan ke saya. Biar saya bertanggung jawab. Saya menghujat atau saya menguraikan kebenaran? Saya berbicara berdasarkan data. Mau tahu nggak pengakuan Paulus di dalam Galatia 1:12? Paulus mengaku tidak menerima firman dari Yesus. Dia mengatakan, aku tidak menerima firman dari manusia. Tetapi aku menerima dari pernyataan makhluk yang mengaku Yesus. Manusia Yesus, jelas Yesus itu manusia. Tapi Paulus mengatakan, aku menerima firman bukan dari manusia. Berarti Paulus tidak menerimanya dari Yesus.
Lalu dari mana? Dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Sekarang ku tanya sama Dek. Yesus itu makhluk halus atau manusia? Yesus adalah Tuhan. Nah, siapa yang ngajarin? Nah, itu di Alkitab kami. Yang ngajarin siapa? Pendeta kami. Nah, pendetamu itu lebih hebat mana dengan Yesus? Dua-duanya. Dua-duanya hebat. Yang mana yang hebat, pendeta atau Yesus? Masa Yesus kau setarakan dengan pendeta? Udahlah, apa Zuma, kau tuh memang udah terkenal loh penyesat. Lama-lama bisa sesat orang kebuat. Kok saya jadi penyesat hari ini? Bukankah saya mengungkapkan kebenaran yang menyelubungi kamu? Kebenaran yang terselubung. Di mana kamu hanya diselubungi oleh doktrin dogma gereja. Ayolah. Yesus kau katakan Tuhan. Dalam Yohanes 4:22 apa kata Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal. Oh jadi Tuhan pula, berarti Tuhan Dan menyembah Yesus Tuhan berkata, gitu. aku Bapa Roh Kudus adalah satu. Mau kau apakan? Di mana Yesus berkata demikian? Di mana Yesus berkata demikian? Gak bisa kau jawab, kan tak ada dalil itu. Ada dalilnya. Tunggu dulu, aku buka Alkitab. Yohanes 13 nomor 13. Bukan? Iya, apa? Ya, saya tanya samamu. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Apa? Apa? Ya aku tanya kau dulu apa? 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 Aku tanya kau dulu. Kan kau Apanya? bilang, Kak, Yesus Yohanes menyebut 13, dirinya 13 Tuhan. Apa? Yesus menyebut dirinya Tuhan. Dia menyebut dirinya sebagai guru. Nah. Lalu? Ya itu Tuhan ya, bukan Tuhan. Tuhan itu kalian pelintir. Yang melintir saya atau kalian? Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Kurios. Tuan. Mar dalam bahasa Aramaik. Ayo. Di Indonesia dirubah menjadi Tuhan. Sebenarnya kamu itu harus berterima kasih sama aku loh. Ngapain aku terima kasih sama kau? Aku mengungkap semua kebenaran yang ada di Bible yang dipelintir oleh lembaga Bible. Sekarang bertanya samamu, Biblemu ini awalnya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Yunani. Yunani. Yunaninya tertulis apa? Kamu nggak tahu? Kan kasihan. Kamu nggak tahu, Dek. Kamu nggak tahu. Kamu hanya dikasih doktrin dogma Bible buatan Indonesianya. Udah, Zuma, mau aku ngomong kesok sama kau. Nanti bisa sesat aku lama-lama kau buat. Kok jadi sesat? Orang mengungkap kebenaran kok jadi sesat? Katanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Cukup ya keluargaku sesat kau buat, jangan sampai yang lain-lain. Kok jadi sesat? Cukup itu. Dengarkan saya. Terakhir. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Adekmu hari ini mengenal Yesus sebagai utusan. Mana sesatnya? Sementara ente kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Di mana dalilnya coba? Ada. Saya jadi Kristen kalau ada. Tunjukkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan. Adikmu sudah mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan lagi mengenalnya sebagai Tuhan. Iya. Kenapa? Sementara kau mengenal Yesus sebagai Tuhan itu ilmu dari mana coba? Udahlah, jangan kau salahkan saya, jangan kau salahkan adikmu. Oke? Salahkan dirimu yang otaknya beku, kaku, dikarenakan doktrin dan dogma gereja dari barat. Ikutilah Yesus sebagaimana saya mengikuti Yesus. Siapa yang kalian ikuti menjadi Kristen? Ada Yesus mengajarkan Kristen? Tak ada. Yesus mengajarkan Islam. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Islam, damai sejahtera untuk kalian. Bahkan kalian sendiri yang menyebut Yesus itu sebagai juru apa? Juru salom. Salom itu apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Nah, coba lihat Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia
Dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus anak soleh. Bukan anak Kristiani. Dia anak soleh. Subhanallah. Nah, adikmu sudah menjadi anak yang soleh. Kamu menjadi anak yang salah. Ya memang saudara-saudara Kristen, kalau Anda melihat Bang Zuma tuh, memang kalau Anda takar saya dengan kepercayaan Anda hari ini, Anda akan mengatakan Bang Zuma itu adalah penghujat. Tapi kalau Anda takar saya dengan Bible Anda, maka Anda mengatakan Bang Zuma lah penginjil yang sesungguhnya. Karena saya meluruskan isi Bible. Saya tidak pelintir isi Bible Anda. Saya menguraikan, saya menjelaskan, saya meluruskan. Saya bukan membelokkan, membengkokkan, enggak. Saya meluruskan. Ada enggak pernah saya pelintir? Enggak ada. Yesus manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Ketika ditanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus membantah. Aku bukan Tuhan. Akulah Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus membantah. Ketika Paulus mencoba mengatakan, engkau itu Tuhan. Bukan. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah loh. Terus, apa yang salah? Apa yang saya hujat? Tak ada. Saya meluruskan semuanya. Kalian aja yang diarahkan, dituntun, dibimbing, didogma, doktrin, menuju kepada siapa? Menuju kepada penyembahan, kepada makhluk yang kalian sebut dengan sebutan Yesus. Ada Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Karena Yesus tak pernah mengajarkan itu, apa pelintiran kalian? Yesus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Ilmu dari mana lagi itu? Hebat kali ilmu kalian dari Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, aku, anak Tuhan, kata Yesus, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang suci, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah kalian, enak kali ngomong, Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Dari mana ilmunya? Kalian ngomong seenak perut. Yesus sangat berhati-hati. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari diriku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yesus itu anak soleh. Orang mukmin dia, orang muslim, bukan pembohong. Dia itu orang suci. Coba, ada nggak orang Yahudi hari ini bisa mengaku seperti Bang Zuma mengaku Yesus? Tak ada. Tapi Bang Zuma berdiri paling depan. Mengatakan apa? Yesus manusia mulia. Yesus orang suci. Dia orang yang bersih. Dia bukan pembohong. Dia bukan pendengki. Apalagi terkutuk. Bukan. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus tidak pernah kemudian melakukan dosa apapun. Itu Bang Zuma. Ada nggak orang Yahudi berani ngomong kayak gitu? Nggak ada. Lalu yang dibenci siapa? Bang Zuma. Lalu yang dijilat? Yahudi. Kan lucu kalian ini. Lucu kalian. Sedangkan Yesus berkata nih, di dalam Yohanes 16 nomor 14. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Wow, aku memuliakan Yesus. Kalian menghinakan Yesus. Roh apa yang ada pada diri kalian? Apabila datang roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Berarti roh kemuliaan itu ada sama Bang Zuma. Karena Bang Zuma menolak keras ajaran yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Bang Zuma menolak keras ketika dikatakan Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung. Bang Zuma menolak keras karena itu adalah penghinaan. Sedangkan Roh Kudus ketika datang, roh kebenaran ketika datang, apa kata Yesus? Dia akan memuliakan aku. Aku memuliakan Yesus.
Kalian? Siapa yang mati terkutuk di atas pohon salib? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang mati dibunuh orang Romawi? Yesus. Itu kemuliaan dari kalian untuk Yesus? Atau penghinaan? Itu penghinaan. Sedangkan yang memuliakan siapa? Bang Zuma. Berdiri paling depan, menantang kalian untuk membuktikan mana coba dosa-dosa Yesus, tunjukkan ke saya. Ada nggak? Nggak ada Bang Zuma. Kalau nggak ada berarti bukan dia yang mati digantung. Kok bisa? Yes. Karena yang digantung itu adalah orang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21, 22 sampai 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang. Yesus dikutuk oleh Tuhan. Nggak salah tuh. Bukankah dia dikasihi? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok dikutuk? Cobalah berpikir. Yang dikutuk ini siapa? Yang dikutuk ini siapa? Mustahil. Izin suara Gurunda hilang lagi, Gurunda. Iya. Itu ya, teman-teman. Jadi kami umat Islam memuliakan Yesus. Coba Anda lihat YouTube saya tuh. YouTube saya itu udah berapa tahun lamanya. Ketika dia tampilan awal, Sulkifli Emabas. Apa yang tertulis di situ? Aku cinta Yesus, sebab Yesus adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Baca tuh. Channel Bang Zuma tuh ketika dibuka, itu tertulis duluan. Sulkifli Emabas. Zoom. Muncul tulisan. Aku cinta Yesus, sebab Yesus adalah seorang yang berserah diri kepada Tuhan. Hebat kan? Ada orang Yahudi yang berani mengucapkan kata-kata itu? Enggak mungkin. Karena mereka menghina Yesus, mereka menghujat Yesus. Saking hina dan menghujatnya, mereka berupaya menyalibnya. Nah, setelah Yesus disalib, diinformasikan disalib, tidak selesai sampai di situ. Muncul lagi orang-orang Farisi yang menjual salib itu kepada non-Yahudi. Mengatakan Tuhan datang mati untuk dosa-dosa kita. Lalu kalian datang mengaminkan itu. Sebuah ajaran yang dibawa oleh misionaris melalui penjajah. Kalian aminkan. Silakan aja. Tak ada hak saya untuk melarang itu. Silakan aja. Tapi sebagai anak bangsa, ketika agama kalian masuk ke Islam, menyerempet ke dalam data-data Al-Quran, maka saya wajib hukumnya untuk tampil meluruskan itu. Saya punya hak sebagai penganut agama Islam. Begitu saudara-saudaraku Kristiani. Siapa yang main tadi? Olan ya, Olan. Kalau saudari Olan, betul, Olan, dengar, Olan. Ya, kalau saudari Olan dengar, cobalah pesan saya samamu, pelajari Bible itu baik-baik. Jangan hanya mendengarkan dogma khotbah gereja. Pelajari Biblemu. Karena Biblemu itu menyiratkan kebenaran menuju kepada Islam. Silakan, Dinda. Mohon maaf kalau saya panjang lebar. Aman Gurunda. Masya Allah. Iya. Jadi tadi pemaparan dari Bang Zuma ya, Gurunda. Wah, Masya Allah. Dan memang kadang gini teman-teman ya. Ibarat kata ketika ada sesuatu yang bertentangan akal